tongkat acara sebentar. Ada peluang dulu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi 300, wabarakatuh. sumpah. Ada peluang dulu itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100.000. Itu harus sulit kementerian. Alhamdulillah, ya, puji syukur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita ucapkan ya kepada pencipta alam semesta manusia. Kita semua diberikan kesehatan. Kita lanjut lagi kuliah online. Sebelumnya Amin. offline di kampus. Nah, itu hanya 1 bulan 1 kali, nanti akhir bulan. Sekarang kita kembali lagi online. Dan mudah-mudahan kuliahnya bisa berjalan dengan baik. Bisa dapat nilai yang baik juga. Tentunya syarat dan ketentuan berlaku ya. Bukan? Kasus dikerjakan, ada penilaiannya, kehadiran. Nah, Kita bisa lihat Allah nanti PDL, ujian ikut, PDH-nya ujian, Golkar. ujian tengah semester dan akhir semester, nah itu akan dinilai semuanya. Dapat nilai akhir. Sekarang kita mulai dari materi di classroom sudah ada. Kita buka tugas. Mengerjakan tugasnya bukan di kolomnya, tapi di file tugas. Ada tugas 2, tinggal diklik. Tugas 2 diklik. Nah, ada muncul di situ tugasnya. Nama mahasiswa, ini tadi isi NPM-nya, kelas, dan jawaban. Nah, di sini ada pertanyaan tentang repetisi bandar udara. Jawabannya sudah ada di materi. Sebentar kita bahas. Mana rumus menghitung apron, parkir, nah sudah ada. Rumus menghitung taxiway, ini jalan antara runway dan apron. Kemudian menghitung panjang runway, nah ini sudah ada jawabannya di materi sebentar. Dan juga ada tambahan pendidikan karakter, saya tambahkan untuk mendapatkan karakter, watak, akhlak yang baik ya. Karena sekarang banyak lulusan dari teknik itu ya, tidak bagus akhlaknya. Kalau jadi kontraktor pasti korupsi, manipulasi dan sebagainya. Pejabat jadi pejabat juga begitu. Maka perlu ditambahkan materi tentang pendidikan karakter. Diharapkan bisa memiliki karakter yang baik, akhlak yang baik. Sehingga ketika selesai kuliah bekerja bukan cuma profesional di bidang teknik sipil, tapi juga punya karakter yang khas. Ini bisa dijawab langsung di sini. Minimalkan, kemudian dibuka file materi, bisa di copy paste ke sini. Nah, bisa juga dikumpulkan dalam bentuk file Word misalnya jawabannya, kemudian diupload lewat sini. Dan terakhir. Jadi bisa dua-duanya caranya. Jadi ini nah, kita berikutnya masuk ke materi. Sekarang materi membahas tentang bandar udara. Nah, di sini ada studi kasus tentang bandar udara internasional di Jepang. Namanya Kyushu Saga, nah, di kota Saga ini. Ini tugasnya mahasiswa. Saya dapatkan dari internet. Bisa kita lihat di sini bagaimana penjelasannya tentang bandar udara. Bisa dijelaskan apa itu bandar udara, ya sebuah kawasan di daratan, ya tentunya di darat atau ya di perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara. Dan biasanya kapal perang itu, biasanya kapal induk Amerika itu kan landasannya di pesawat induk. Kalau di lautan, rata-rata kita Indonesia di darat, di mana digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas take off dan landing. Naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan, ya, intra dan termoda transportasi. Jadi ini pengertian tentang bandar udara. Sudah bisa dijawab ya tentang pengertian bandar udara. Ini sekilas. Nah, bandar internasional Saga, ya terletak di pulau kecil. Ya. Ini areanya sangat lapang. Ini peta prefektur Saga. Ini kota Saga, ini tempat-tempat wisata. Jadi kalau di Jepang itu ada biasanya peta seperti ini, mau kemana,
ada penjelasannya. Cuma ini berbahasa Jepang. Jadi ditransfer ke Indonesia, ke Jepang tempat wisata. Kemudian ini informasi tentang Bandar Udara Saga. Ya, ini apronnya, tempat pelataran parkirnya pesawat. Ketinggian dari MDBL 2 meter. Ini sampingnya sudah laut. Kota Saga ada koordinatnya, situsnya juga ada. Ini informasi Bandar Udara. Ini lokasinya, dari peta. Kemudian ini set plan-nya, gambarnya, dan ada video ini tapi tidak bisa ditampilkan. Ini tentang videonya menjelaskan tentang runway-nya ini. Ini contoh runway, ya, tempat pesawat lepas landas, take off dan landingnya mendarat. Ada taxiway, mana ini? Ini menuju apron, ada taxiway, ada jalan. Di apron. Ini taxiway, ya. Parkir. Nah, di sini di runway ada lampu-lampunya. Kalau pernah naik pesawat, kalau ada pernah bisa dilihat runway-nya di sampingnya kalau malam ada lampu-lampunya. Nah, ini yang dimaksudkan bagian sisi dari bandar udara. Nah, sisi udara, ada sisi udara dan ada sisi darat. Ini sisi udaranya. Ada runway, taxiway, dan apron. Tidak kelihatan apronnya. Tempat parkirnya. Ini lalu lintas bandar udara. Geometriknya ini bisa dilihat apron, menghitung apron ada rumusnya. Diameter putaran, turning radius. Ini rumus diameter putaran apron, ya, meter kendaraan. Ini menggunakan data TR untuk mencari diameter putaran. Nah, TR-nya juga ada rumusnya. Dan taxiway juga ini, menghitung taxiway, ada rumusnya. Ini oke. Ya, menggunakan data kecepatan S1, kecepatan pesawat, dan kecepatan akhir. Ada percepatan juga A. Kemudian ini koreksi terhadap elevasinya, dan temperatur, ada elevasi dan temperatur. Dapatkan 3, ini rumusnya 3,75 Netzer per 300. Untuk L1, L2 juga ada rumusnya. Untuk lebar taxiway L sama dengan 30,2 kali wing speed clearance. Ini rumusnya. Nah, runway ini runway atau landasan pacu. Sudah dijawab, kalau sudah jawab soalnya kemarin sudah bisa dipahami apa itu runway. Tempat pendaratan dan lepas landas, landing dan take off. Kita melihat bandar udara di Saga ini, contohnya. Ini ukuran penerbangan misalnya, bisa lihat runway-nya ini 2 kilo kali 60 meter. 2 kilo panjangnya. Taxiway juga ada ini ukurannya, panjang kali lebar. Apronnya ini tempat parkirnya, panjang kali lebar. 130 kali 120 meter. Berikutnya kita lihat jenis pesawat. Seperti biasa, kita akan jelaskan. Bandar udara ada penjelasan juga pesawat yang terbang. Ini mereka punya orang Jepang, Boeing juga, tapi All Nippon Airlines, ANA, tingkat ANA. Akan Boeing 767-300. Ya. Ini kapasitasnya, ada 10 seat, ya. Panjangnya, ini data-datanya. Dan juga ada Spring Japan Airlines, ya, 737-800. Kemudian perencanaan bandar udara, apa persyaratan dalam merencanakan bandar udara? Dari sisi geometrik, runway. Di runway itu di sisi geometrik, ya. Geometrik jalan, ada perkerasan jalan, geometrik jalan. Ada juga drainasi, ada juga talut. Ada mahasiswa mengambil talut di bandar udara Aminuddin. Nah, ini kalau kita lihat ini perhitungannya ini kecil, ya, kurang kelihatan, kabur-kabur juga. Ini pengumpulan data. Nah, ini faktor koreksinya, ada temperatur, elevasi, kemiringan runway,
karakteristik pesawat rencana. Nah, ini data yang dikumpulkan dan arah angin. Faktor koreksi elevasi. Ini angin, menentukan arah angin. Kemudian ini karakteristik pesawat. Nah, ini tentukan panjang runway-nya. Kemudian ini kemiringan renca runway, elevasi dan temperatur ya. Ini menghitung panjang runway berdasarkan metode ART. Kemudian tentukan perencanaan menurut AFC, didapatkan lebar runway, konfigurasi runway, ya selesai. Ini dibahas koreksi temperatur, temperatur, elevasi, kemiringan runway, karakteristik pesawat, temperatur. Ini temperatur yang tinggi itu runway, ya dibutuhkan runway yang lebih panjang, ya. Supaya density udara rendah. Standarnya 15 derajat Celcius temperaturnya. Koreksinya menurut ICAO, koreksi kenaikan 1%, 1 derajat dan 1%. Kenaikan 1000 meter permukaan rata-rata temperatur 6,5 derajat. Kan rumus juga faktor koreksinya. Koreksi, FT faktor koreksi. Kemudian berikutnya koreksi elevasi. Elevasi. Ini menurut ICAO juga. Panjang runway bertambah 7% kalau naik 300 meter. Ini dihitung ketinggian permukaan laut. Ini rumusnya FN. Faktor koreksi elevasi. Kemudian berikutnya koreksi kemiringan runway. Rumusnya juga FS ini sudah ada. Kemiringan runway. 1 tambah 0,1 kali kemiringan runway. Ini berapa kemiringan persentase? Kemudian ada koreksi angin permukaan, surface wind. Wind angin, surface permukaan. Jadi angin permukaan, surface wind. Ada penjelasan panjang runway diperlukan lebih pendek bila angin haluan. Ya. Tiup haluan. Sebaliknya, tiup angin buritan, nah, maka runway diperlukan lebih panjang. Angin haluan maksimum diizinkan 10 knot. Ini menurut Basuki. Dan kekuatan maksimum angin buritan diperhitungkan 5 knot. Ini tabelnya, ada juga. Kekuatan angin 5, 10, bahkan 10. Berikutnya kondisi permukaan runway. Sangat dihindari ya, ada genangan air. Pengaruhi daya pengereman dan kemampuan pesawat untuk lepas landas. Perlu diperhatikan kondisi permukaan runway, surface runway. Dan tinggi maksimal genangan air, ya, ini sudah ada standarnya. Data dari NASA dan metode FAA. Waktunya tinggal 10 menit. Lama. Kemudian panjang runway ini sudah ada RFL, ya. Rumusnya penjelasan rumus ini. Saya lanjut ya, sudah tidak lama lagi waktu. Nah, keenam kontrol terhadap ARC. Reference kode, nah ini sudah dibuat dalam bentuk tabel. Kode-kodenya RFL, ini. Kode hurufnya sudah ada data-datanya. Tentang sayapnya, jarak terluarnya, sudah ada. Dan lebar, kemiringan, dan jarak pandang runway. Dibuat dalam bentuk tabel. Kode, bukan kode hurufnya, data-datanya berapa meter sudah ada. Kemudian berikutnya kemiringan memanjang longitudinal runway. Nah, ini sudah catatannya di sini, 3 catatan menjelaskan tentang tabel ini. Ini persennya, satuannya persen. 4 kemiringan. Saya baca. Kemudian berikutnya kemiringan melintang transversal. Ini ada ketentuannya 1,5% pada landasan pada huruf C atau E dan 2% landasan pada huruf A dan B. Ini tadi kah? A, B, C, D. A, B, C, D ini. Berikutnya lagi jarak pandang. Ini. Bila perubahan kemiringan tidak bisa dihindari, maka perubahan harus sedemikian. Hingga garis pandangan titik terhalang dari titik
setinggi 3 meter, 2 feet. Ya. Penjelasannya, kalau 2 meter, 7 feet, penjelasannya. Ya. Dan kalau setinggi 1,5 feet, nah, 1,5 meter atau 5 feet. Permukaan landasan ke titik lain sejauh paling kurang setengah panjang landasan, yang tingginya ada tertulisnya 1,5 meter atau 5 feet dari permukaan landasan bagi landasan-landasan metode A. Kemudian panjang, lebar, kemiringan, dan perataan strip landasan ini dalam bentuk tabel. Ya. Catatannya ini ada 3 catatan, 60 meter bila landasan bersemen 30 meter. Ya, bila tidak bersemen, tidak bersemen. 60 meter tidak bersemen, 30 tidak bersemen. Kemiringannya transversal ini sudah ada 5%, tidak boleh 5%. Saluran air kemiringan ini, saluran air harus sebesar 5%. Informasi tambahan ini terakhir, satu landasan terbang sedikitnya 6.000 feet, 1.800 meter. Ini biasa digunakan pesawat terbang di bawah 200.000. Ini beratnya 91.000 kilogram. Landasan terbang itu harus sedikitnya dia mampu menahan beban pesawat. Kalau terbang lebih besar, mencakup, ini Boeing, jenis pesawat ya. Ketinggiannya, nah tentunya dibutuhkan lebih dari 2.400 meter, 8.000 feet. Informasi tambahan saja. Kebutuhan untuk lahan ya, 10.000 feet. Kebutuhan take off ini 4.000 meter atau lebih. Terakhir informasi tambahan pada ketinggian level muka air ini panjang 3.000 meter atau 10.000 feet. Dapat terbangkan panjang yang cukup untuk operasi hampir seluruh kapal pesawat ya. Ini contohnya. Kemudian berikutnya konfigurasi runway. Landasan penghubung taxiway diatur sedemikian rupa. Di runway ini menghubungkan taxiway ke apron, ya harus ada persyaratannya. Ya, memisah lalu lintas udara. Ini gangguan operasi pesawat dengan lainnya, penundaan di dalamnya, dalam pendaratan taxiway serta lepas landas, minimal, kemudian pembuatan taxiway dari bangunan terminal, landasan, untuk lepas landas dipilih yang paling pendek, ya, kalau boleh, taxiway-nya pendek jaraknya, pembuatan taxiway memenuhi kebutuhan pendaratan pesawat dapat secepatnya mencapai bangunan terminal. Diharapkan taxiway-nya lebih pendek, cepat sampai. Ini perencanaan sisi udara, bahan-bahan internasional, bisa di-download di internet ya materinya. Ya, demikian materinya. Kerasannya. Sedikit materi tentang darurat. Dan kita kembali lagi dari yang lainnya. Pada pertemuan kedua ini ada tambahan lagi materi pendidikan karakter. Jadi tugas juga ada soalnya, jawabannya bagaimana pesan, bagaimana karakter yang baik yang kita bisa ambil dari para murid. Kesempatan ini saya membahas tentang kisah Nabi Idris yang mengambil pesan meladani bagaimana pribadi Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam ini adalah seorang nabi. Jadi dipilih Allah menjadi seorang terpilih, yang terpilih menyampaikannya. Tentunya termasuk dalam hal ini karakter yang baik, akhlak watak bagaimana yang baik itu. Kita bisa mengambil nanti pelajarannya. Nabi ini memiliki kedudukan yang tinggi. Satu nabi yang memiliki kedudukan tinggi adalah Nabi Idris alaihissalam. Saat peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu beliau berjumpa dengan Nabi Idris di langit yang keempat. Nabi Idris ini ada di langit yang keempat.
Luar biasa. Nabi Idris alaihissalam menyebarkan tauhid, selalu berharap amalnya disenangi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris alaihissalam bekerja sebagai penjahit pakaian. Dia penjahit. Dan sekarang masih ada penjahit ya. Dia terampil dan teliti. Kemudian subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi kalimat itu selalu diucapkan sambil menjahit pakaian ya. Jadi beliau selalu berzikir, subhanallah, zikirnya subhanallah. Kemudian amalan Nabi Idris alaihissalam yang paling baik pada masanya. Nabi Idris alaihissalam selalu berusaha melakukan setiap pekerjaan dengan baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengangkat kedudukan dan memuji Nabi Idris alaihissalam dalam Al-Qur'an. Nah ini, dan ingatlah apa yang dalam kitab Alkitab tentang Nabi Idris, dia adalah seorang yang sangat pembenar, lagi seorang nabi. Ini surah Maryam ayat 56 dan 57. Nah, apa hikmah yang kita bisa dapatkan? Nah, di sini hikmahnya, tauhid adalah mengimani bahwa Allah itu esa dan mahasiswa terampil dan teliti dalam bekerja membantu orang tua dan teman ya. Nah, selalu melakukan pekerjaan dengan baik dan sungguh-sungguh karena Allah Ta'ala. Dan bertasbih memuji Allah SWT. Subhanallah setiap waktu. Jadi ini demikian materi saya dan bermanfaat ya. Silakan dilanjut kerjakan tugasnya. Ada tambahan mungkin atau pertanyaan? Pak. Ya. Pak, ada Irma Yanti Banggu, dia sama-sama masuk dengan saya, soalnya DP WA bermasalah. Oh ya. Ya. Nanti di absen lagi. Di foto bisa dipoto ini absennya? Bisa foto. Foto dulu absennya. Kalau boleh itu namanya ditulis juga saja bisa sih itu kan. Tuh, orang. Screenshot kan? Ini sudah memasuki formnya.